Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa saya memandu acara Bali Pos Talk dan masih dalam rangkaian persembahan kelompok media Bali Pos kepada para pengusaha dan UMKM yang ada di Bali yang memberikan inspirasi, kemudian brand-brand lokal. KMI mempersembahkan anugerah Bali Brand. Dan kali ini saya ada di Kabupaten Badung dan salah satu penerima Bali Brand adalah Suditara Jewelry, dan saya berkesempatan untuk mewawancarai owner dari Suditara Jewelry, Bapak Wayan Suwantara. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu, Pak. Menepi kata kena. Kena. Selalu semangat tuh, Pak ya. Ya. Walau pandemi. Ya. Pak, ini Suditara. Kita mulai dari nama dulu nih, kayaknya ada keunikan nih. Ada gabungan nama-nama tertentu nih. Kenapa namanya Suditara? Dan mungkin sejarah awalnya dimulai bisnis ini seperti apa, Pak Wayan? Awalnya bisnis ini dirintis sama istri saya, namanya Komang Sudiati. Komang Sudiati. Ya, tahun 2002. 2002. Gitu. Itu awal mulanya dari door to door. Kita jualan perhiasan dari bahan emas dan berlian, perak juga pertamanya. Dari door to door ke instansi-instansi pemerintah. Terus lama-lama kita coba buka jewelry juga di Badung, karena kenapa saya pilih di Badung, karena Suditara Jewelry salah satu binaan dari Disperindak Kabupaten Badung. Oh iya, jadi ada sejarahnya seperti itu ya. Jadi, jadi tapi tadi menarik, door to door berarti seperti jualan ngacung gitu ya? Tapi masuk ke kantor-kantor gitu ya? Ke kantor-kantor, ke instansi, terus ke koperasi-koperasi, ke ke organisasi-organisasi. Tapi di lingkup Badung saja atau juga yang tempat-tempat lain? Gitu? Kalau sebelum pas ngacungnya ke keliling, Pak. Keliling ya? Hampir sampai Singaraja. Oh ya? Ya, kita janji ketemu, bawa barang. Waktu itu belum ada media sosial ya, Pak ya? Waktu itu ya? Masih sedikit. Masih sedikit ya? Masih sedikit, jadi belum bisa jualan media sosial, tapi langsung betul atau telepon gitu ya. Jadi ya kenalannya dulu sih komunikasi sebenarnya. Kalau sekarang kan udah ada media sosial, jadi bisa kita gampang aja share. Nanti kita janjian gimana bisa. Berarti dimulai dari istri yang namanya Ibu Komang Sudiati. Komang Sudiati. Ya, jadi namanya Suditara, Sudiati, Suwantara. Ya. Kalau Bapak memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia perhiasan atau pernah bekerja di tempat lain, Pak? Kalau saya sebelum ini kerja di pariwisata. Oh, kerja di pariwisata ya. Sebagai di staff di Travel Agent. Travel Agent. Ya, dari 9 tahun hampir. 9 tahun 9 tahun itu di Travel Agent. Meninggalkan pekerjaan itu kemudian menggeluti dunia ini dengan istri berarti ya? Iya, karena saya lihat peluangnya juga waktu itu masih bagus, dan juga saya jenuh kerja di jenuh sampai 9 tahun. Jadi dan istri saya juga udah agak kewalahan handle-nya, jadi saya ikut terjun langsung. Ya, mungkin bisa kita ulas sedikit mungkin Pak Wayan ke produknya gitu. Apa yang membedakan? Karena kan kalau jewelry katakanlah perhiasan gitu ya, secara umum kan cukup banyak Pak Wayan ya. Apa yang kemudian menjadi nilai lebih keunggulan dari produk Suditara Jewelry ini, Pak? Kalau dari segi produk, Suditara Jewelry kan fokus di berlian, emas dan berlian. Emas dan berlian. Ya, jadi kalau produk hasil produk sih hampir sama aja di mana-mana, hampir sama. Cuman di sini ada keunggulannya, kita bisa custom. Jadi kita terima pesanan sesuai dengan selera yang pesan, dan ada garansi juga servis, reparasi dan segala macam. Jadi disesuaikan pesanannya, bisa disesuaikan dengan desainnya, dengan harga yang dikehendaki. Bisa juga, gitu. Bisa kita bikin. Jadi istilahnya tidak pasaran lah. Jadi kalau misalnya produk-produk yang lain kayak emas pabrikan kan di sini ada, di sana ada. Jadi itu yang
apa namanya, di sini nggak seperti itu. Jadi menerima custom, kebanyakan artinya custom. menerima pesanan gitu ya Pak ya. Custom, ya. Apakah misalnya kan konsumen itu membawa desainnya sendiri atau Pak Wayan yang menawarkan desain mana yang mau dipilih oleh mereka biasanya? Kalau pesanan lebih banyak custom, apa namanya, Dari customer, dibawa- ya, customer yang yang bawa. bawa desain. Cuman kadang-kadang kembali diserahkan ke kita, bikinin yang bagus, tapi kita sesuaikan dengan seleranya. Dan kalaupun tidak ada pesanan, kita produksinya juga nggak terlalu massal gitu. Jadi bikin barangnya paling 2 pieces, 3 pieces, biar nggak sama semua. Ya, tidak seperti barang pasaran gitu ya Pak. tidak Jadi pasaran, ada ya. keunikan, ada customnya Iya, gitu ya. ada custom. Nah selama ini memang kalau kita katakanlah konsumennya ada apakah dari pegawai pemerintahan atau dari semua untuk pasarnya? Awalnya sih kebanyakan dari pemerintahan khususnya di Kabupaten Badung. Terus sekarang sudah berkembang hampir keluar daerah juga. Keluar daerah juga. Ya, karena dibantu dengan media sosial. Sosial juga. Iya, jadi nggak dari Badung Banten, jadi dari Pak, hampir tadi saya lupa menanyakan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya saya nih kalau memesan produk ke ke Sudita Reja dari Pak Wayan, butuh berapa lama? Paling cepat, paling lama biasanya tergantung apa ini waktu untuk pengerjaan? Kalau pengerjaan sih pertama tergantung model, desain. Jadi kalau desainnya yang simple, 3 hari 5 hari selesai. Oh, cepat Kalau ya. yang rumit mungkin 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu udah selesai. Ya, Jadi sesuai dengan selera. Kalau bahannya disediakan oleh Pak Wayan sendiri ya, bukan? Kalau bahannya dari kita semua. Semua. Ya, kadang juga ada yang beberapa yang kalau sekarang kan banyak yang investasi emas 24 ya. Kadang itu dibawa ke kita olah sesuai dengan yang mau customer. Nah, boleh juga gitu ya? Boleh. Oh, oke. Misalnya konsumen bawa emas, silakan diolah Pak Wayan, boleh gitu ya? Boleh. Kadang ada juga emas yang patah-patah yang nggak, yang bisa sudah diolah mau juga? dipakai itu diolah kembali. Bisa Pak ya? Bisa. Iya. Jadi sesuai selera dia, terus kadar berapa yang dia mau, kita bisa olah. Nah kalau harga gimana Pak Wayan? Apakah bersaing dengan yang lain atau konsumen sebenarnya tidak mementingkan harga, yang penting desainnya bagus dan memilih Sudita Raja dari ini? Kalau harga emas sih sudah ada patokannya secara iya. pasar Dari kan beratnya, sudah umum lah harga Ya, emas. Jadi kita mainnya di produksi ya. Jadi desain, ongkos ini ya, ongkos desainnya, ongkos produksinya gitu. Ya. Jadi kalau di Bali masih bisa lah bersaing dari karena kita produksi sendiri. Jadi kalau yang di Bali kan masih banyak kayak supplier ya. Oh. Jadi diambil, kalau kita bisa produksi sendiri, jadi tahulah yang mana kita tekan, yang mana kita ini. Jadi masih bisa bersaing. Kalau pengrajinnya sendiri Pak Wayan punya sendiri atau ke orang lain? Punya sendiri. Punya sendiri. Ya, Pak Wayan. ada tukangnya sendiri. Ada tukang Ya. sendiri. Jadi kalau sekarang masih 3 orang. 3 orang. Kalau kemarin sebelum pandemi lumayan. Ya, karena kan kita sistemnya sama tukang kan borongan, jadi kalau harus kita kasih kerja dia biar Ya. terus. Ya, ini sedikit pertanyaan juga tentang dampak dari pandemi. Tadi Pak Wayan walaupun sudah menyebutkan dulu kan tenaga kerjanya banyak sekali cuma 3 orang, itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang cukup tajam. Sebenarnya kalau boleh katakanlah secara gambaran umum penurunannya sampai berapa persen Pak? Atau misalnya konsumen ini biasa per hari sekian, terus setelah pandemi turun jadi sekian, gimana gambarannya Pak dampak pandemi terhadap bisnis ini? Dampak pandemi selama 2 tahun ini cukup drastis. Sangat drastis ya? 50% sampai. Cuman untungnya kami punya langganan yang sudah customer yang sudah biasa, jadi walaupun dia tidak beli, dia bisa reparasi. Menerima reparasi juga. Dan itu dah, jadi masih lah jalan. Masih Ya, jalan. ada, dan di samping itu masih dibantu ada beberapa instansi yang kadang buat cindera mata, buat pensiunan gitu kan, masih lah kita jalan. Cuman ya
Dari sebelum pandemi, aduh, mantap. Mantap ya dampaknya Pak ya. dampaknya Tapi tetap mantap. survive, tetap bertahan ya. Iya, berusaha survive. Survive. Karena memang pariwisata yang cukup tajam turunnya sehingga mengakibatkan juga ekonomi. Tapi tadi saya tertarik, kamu juga melayani reparasi Pak ya. Jadi kalau ada yang rusak misalnya atau ada yang perlu diperbaiki juga bisa ke sini gitu ya. Iya, jadi ada yang patah atau udah rusak dirubah bentuknya masih bisa. Cuman karena ya seperti tadi Pak bilang pariwisata sudah jadi orang mau belanja itu masih mikir. Iya. Daya beli masyarakat itu. Daya belinya masih kurang. Pak Wayan, Bali Pos sudah menganugerahkan katakanlah Bali Brand ini kepada Pak Wayan. Mungkin sedikit statement dari Pak Wayan tanggapan setelah adanya Bali Brand ini diberikan kepada Suditara Jewelry. Saya berterima kasih sudah dikasih penghargaan sama Bali Pos. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi dan harapan saya sendiri sebagai pengrajin dengan adanya media Bali Pos mungkin promosinya ditambah jadi bisa lebih terkenal lagi dan sama juga untuk Bali Pos terus ada perhatian sama UKM juga. Baik, terima kasih Pak Wayan atas sharing informasinya dan memang di masa pandemi kita tetap harus bergerak ya Pak Wayan ya dan berdoa semoga pariwisata bisa bangkit karena itu juga akan membangkitkan ekonomi dan semakin banyak juga katakanlah kembali normal. Itu harapan kita bersama Pak Wayan ya. Ya, harapan kita semua segeralah berlalu. Jadi kita biar bisa kerja lebih gini lagi. Lebih semangat lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wayan sekali lagi atas waktunya dan pemirsa Bali TV. Demikian tadi Bali Pos Talk. Kita dalam rangkaian masih Bali Brand dan kita menyemangati sekarang di Kabupaten Badung salah satunya Suditara Jewelry ini dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian Bali Pos Talk, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.